saudara pernah nggak bermain-main dengan cyanida? Tidak akan saya ulangi lagi, saya hanya coba runtut bertanya kepada saudara ya. Saudara mengatakan bahwa saudara berteman baik dengan Mirna dan juga dengan Hani. Benar ya? Iya. Ya. Kemudian saudara mengatakan setelah Mirna di Jakarta, maka dia sering atau beberapa kali ke Australia dan selalu bertemu dengan saudara. Betul. Tadi ada yang terputus tadi ketika penuntut umum bertanya pada saudara, kan ada pertanyaan dari penuntut umum, apakah saudara pernah curhat kepada Mirna? Saudara menjawab, hanya terbatas saja. Bahkan ada cerita hanya mengenai pacar saudara, itu pun tidak menyebutkan nama. Betul. Ya. Lantas penuntut umum tadi bertanya, kalau demikian halnya, kalau saudara tidak tahu pernah bercerita tentang namanya Patrick, pacar saudara itu, lantas dari mana Arif bisa tahu nama pacar saudara? Itu terputus tadi, coba bagaimana? Iya, tadi sempat ditanyakan seperti itu. Saya sebenarnya tidak tahu, tidak jelas Arif taunya dari mana, tapi tebakan saya mungkin dari polisi yang pergi ke Australia dan menanyakan teman-teman saya di sana. Oh, jadi saudara menduga, menebak ya, bahwa itu karena mungkin dari polisi atau dari orang lain juga bisa saja toh? Iya, yang jelas saya nggak pernah ngomong sama Mirna, namanya Patrick dan cerita banyak. Ya karena memang polisi Indonesia kan pergi ke Australia. Iya, setahu saya ya. Ya. Nah kemudian saudara juga mengatakan bahwa berceritanya kepada Mirna itu hanya terbatas. Kemudian penuntut umum bertanya pada saudara, apa yang saudara Mirna ceritakan pada saudara? Pernah curhat nggak kepada saudara Mirna itu? Mirna waktu di Sydney, waktu Oktober 2014 itu, iya dia curhat sama saya mengenai pertunangannya Mirna. Bagaimana? Bisa saudara ceritakan? Secara pintasnya seingat saya yang dia katakan, dia mengatakan kalau dia baru tunangan. Lalu saya memberikan selamat kepada dia karena sudah lama pacaran. Oh ya akhirnya dilamar juga gitu. Tapi ini posisinya kita lagi di mobil, lagi menuju ke restoran yang dia minta Oh, makan yang cerita jauh, tadi ya? dia mau makan yang jauh itu. Udah gitu dia mulai cerita kalau mukanya dia tidak senang, tidak begitu excited, bergembira waktu menceritakan hal tersebut. Lalu dia cerita sendiri, tapi sebenarnya gue masih ragu gitu, mau gak nih? Bagaimana? Masih ragu mau menikah gak sama Arif? Itu ceritanya Mirna. Tapi setahu saya dia sudah bilang kalau dia sudah menerima, dia udah bilang iya gitu kan. Oke. Terus udah gitu saya tanya kenapa Mir emangnya gitu. Lalu yang seingat saya curhatannya dia pada waktu itu, dia bilang kalau personalitinya mereka beda jauh. Dia sukanya traveling ke luar negeri kemana-kemana, Arifnya sedangkan tidak bisa seperti itu. Lalu apalagi soal tinggal di Australia, Mirna kepengen tinggal di Australia. Lalu dia bilang kalau Arif itu, saya tidak ingat kata tepatnya, tidak mau atau tidak bisa, tapi yang jelas tidak memungkinkan mereka untuk tinggal di Australia. Jadi itu mereka sedih. Lalu itu sempat terputus waktu dia menanyakan, lu bagaimana kabarnya di sini, gimana kerjaan lu, gini-gini, gitu-gitu. Terus saya cerita kerjaan saya di sini, saya cuman menceritakan secara umum saja kegiatan saya sehari-hari seperti apa. Nah itu saya nggak cerita soal Patrick atau faktor lelaki atau siapa itu enggak. Saya lebih seneng ngomongin pekerjaan saya karena saya bangga dengan pekerjaan saya. Lalu ya terus saya tanya akhirnya terus gimana cincinnya dipakai gak, dia kasih cincin atau gimana gitu. Soalnya kan kalau di sana kalau teman-teman saya baru dilamar itu kan semua pakai cincin. Kalau di sini kan mungkin caranya lain, pakai kalung atau apa, saya nggak tahu. Cuman dia bilang iya ada cincin tapi gue nggak pakai. Gimana ya Jess gitu. Jadi saya cuma bilang ya udah kamu pikirin yang matang-matang aja, yang jangan sampai salah bikin keputusan. Aku bilang gitu, saya bilang begitu. Lalu dia mulai cerita-cerita lagi kalau dia kesal sama adik-adiknya dan kembarannya.
kembarannya yang bilang sama saya kalau dengan kata yang sedikit kasar dan marah dia menunjukkan kalau si Sandy tuh udah menikah, dia gara-gara hamil duluan, dia bilang begitu. Bagaimana? Kembarannya Sandy, Ya. dia marah-marah ke saya mengenai Sandy yang dia kesal kalau dia sudah menikah karena hamil duluan. Udah menikah, Mirna hamil tidak duluan. suka dengan hal tersebut. Terus saya cuma bilang ya udahlah gitu kan, yang penting udah married, saya bilang begitu. Lalu adiknya yang katanya mau pergi ke Jepang gitu sama pacarnya berdua, dia juga marah-marah soal itu. Pokoknya dia banyak cerita-cerita hal negatif. Terus dia juga bilang orang tuanya Arif yang tidak pernah mengakui dia sejak pacaran begitu lama bertahun-tahun, tapi tidak diajak ngomong aja tidak pernah. Itu dia banyak itu komplain di dalam mobil itu seperjalanan untuk menuju makan malam. Jadi ceritanya saya cuma dengerin dia aja. Tuh. Oh, jadi Mirna yang curhat kepada saudara. Mirna yang curhat. Bukan saudara yang banyak curhat kepada dia ya. Ya pada hari itu saya masih berbunga-bunga sama cowok yang lagi saya dekat dan saya lagi sukses-suksesnya di kerjaan saya. Jadi saya tidak ada hal negatif yang saya bisa katakan ke dia. Jadi Mirna merasa curhat karena papanya Arif tidak pandang dia gitu, tidak Ngomongnya sih tidak mengakui, nggak pernah diajak ngomong gitu. tidak mengakui dan tidak diajak ngomong. Iya. Itu persoalannya ya. Jadi saudara sendiri curhatnya hanya sebatas itu ya. Jadi Iya, nggak pernah saudara. Nah sekarang kalau begitu hubungan saudara dengan Mirna sampai dia meninggal itu hubungan saudara baik ya? Dari sejak yang hari itu. Iya. Di Australia, iya baik-baik saja. Nggak pernah ribut. Tidak pernah ribut. Dia juga nggak. Tadi udah ditanya Dan tidak pernah sebelumnya ribut. tidak pernah ribut sama sekali. Tidak pernah ribut. Bukan ya. hanya di periode waktu itu aja. Saudara juga nggak pernah benci sama Mirna. Tidak ada alasan untuk benci dia, Pak. Begitu ya. Gak ada sakit hati sama Mirna juga? Tidak ada. Tidak ada. Dan betul memang saudara tidak pernah dinasehati sama Mirna? Tidak pernah dinasehati. Tidak dinasehati ya. Baik. Setelah itu saudara kan katanya kan pulang ke sini ya kan. Nah sebelum pulang saudara pernah gak bermain-main dengan cyanida? Bermain tidak, saya tidak tahu itu apa. Gak pernah Tidak membeli tahu. cyanida? Tidak pernah pernah. lihat cyanida? Tidak tahu seperti Bentuknya apa. kayak apa pernah? Tidak tahu. Gak juga? Tidak. Sampai sekarang pernah lihat? Tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Saudara pernah membeli cyanida juga tidak pernah? Tidak, Pak. Saya mau tegaskan lagi, pernah saudara membawa cyanida dari luar negeri ke sini? Tidak pernah. Tidak. Di Indonesia ini saudara pernah membeli cyanida? Tidak juga. Membawa cyanida juga tidak pernah? Tidak tahu, Pak. Tidak pernah. Ya. Karena saudara dituduh melakukan perencanaan pembunuhan. Jadi saya mau tahu apakah betul saudara pernah membeli atau memiliki atau diserahkan orang lain gitu ya. Tidak pernah. Kalau begitu pekerjaan yang sesungguhnya saudara itu di Australia itu apa? Karena ini kan bingung karena orang bilang ambulans. Sehingga kadang-kadang orang pikir kalau ambulans itu kan erat kaitannya dengan kesehatan. Sehingga orang bertanya nolong orang dan sebagainya. Sebenarnya apa yang saudara lakukan di Australia itu? Jadi New South Wales Ambulance itu satu organisasi yang dimiliki oleh pemerintah. Ada gabungannya itu ada 3, jadi polisi, ambulance, sama pemadam kebakaran. Nah saya itu kerja di markas besar, jadi itu kantor. Itu tidak ada mencakupi bagian yang operasional, yang datang-datang ke pasien atau ke rumah sakit atau Nggak ada ambulans di sana? nggak ada. Nggak Ya ada. cuma diparkirin aja, cuma pajangan buat foto-foto atau apa gitu. Tapi tidak ada melayani pasien dari sana. Itu cuma sekedar kantor. Jadi itu terdiri dari direktorat-direktorat tertentu. Ada 6 atau 7. Nah itu yang mengatur bagian perkantoran di satu provinsi. Stafnya ada 4.500, jadi pengaturannya besar. Nah yang di markas besar itu semuanya orang-orang kantor yang kerja di situ, bukan orang yang operasional. Jadi saya tidak terekspos dengan bagian yang kesehatan, bagian orang sakit, bagian orang apapun itu, tidak. Saya hanya duduk di komputer. Nah, apa? Saudara di komputer membuat desain grafis? Betul, iya. Order-order seperti yang dibilang tadi itu ya? Iya, itu contohnya satu. Yang lainnya kalau misalnya kita ada mau meluncurkan sebuah acara, itu saya juga yang bikin kolateralnya, kayak atau membuat piagam penghargaan kalau seseorang yang sudah menyelamatkan nyawa mungkin dari orang jatuh dari bukit atau apa, kita kasih piagam. Nah piagamnya itu saya ukir namanya di situ, saya yang print, figurain atau bikin piagam-piagam tertentu kalau orang sudah berbakti selama 30 tahun 40 tahun seperti itu Pak. Begitu ya? Iya, atau bikin bendera-bendera, urusannya dengan ya
hal-hal yang yang bagus lah gitu, bisa didesain. Baik, jadi saya akan tanya dulu pertama-tama soal yang di Australia ya, supaya nanti bisa runtut ya. Nah, kemarin juga ada polisi Australia datang ke sini bersaksi. Saksiannya sih hanya buat laporan kan, melaporkan dan dia tidak mengaku melakukan pemeriksaan. Jadi dia bilang hanya catatan-catatan saja. Pertanyaan saya sebenarnya adalah, saudara sendiri pernah nggak dipenjara oleh pemerintah Australia? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Dihukum pidana dalam arti dihukum sekian tahun, 1 hari, 2 hari gitu? Tidak Pernah? juga. Nggak pernah ya. Jadi yang disampaikannya kemarin itu hanya sebatas pelanggaran-pelanggaran itu aja. Betul. Ya karena kita ingin tahu, kemarin kan saya tanya kepada saksinya, kalau umpamanya ada anjing tetangga di menggonggong, orang di Australia itu mengapain? Ya bisa lapor polisi, dia bilang. Saya tanya lagi, apakah kasusnya Jessica ini seperti itu lebih kurang sama? Dia bilang, ya lebih kurang sama. Memang begitu ceritanya? Iya. Gitu ya. Kecuali ada satu yang pelanggaran lalu lintas ya. Betul ya. Nah, saudara didenda waktu itu di situ ya? Iya, sempat didenda. Dan tidak boleh menyetir berapa bulan gitu ya. Dan semua laporan itu semuanya catatan itu bukan catatan kriminal. Bukan. Itu hanya Itu laporan. laporan orang yang ya hubungan saya dengan mantan pacar saya tidak baik, lalu dia melaporkan hal seperti itu kepada polisi, tapi bukan berarti saya bersalah apa-apa gitu. Memang biasa dia lapor itu, asal berantem lapor polisi gitu. Iya. Asal berantem lapor polisi dia gitu. Iya. Oh di sana bisa begitu rupanya ya. Bisa. Orang pacar-pacaran lapor polisi gitu ya. Maaf ya saya harus tanya ya supaya clear gitu. Karena ini penting gitu ya. Nah seperti restraining order itu gimana ceritanya? Jadi dia itu berhutang sama saya. Dia ya saya nggak akan membuka kenapa dia berhutang. Pokoknya saya bilang, oh ya udah saya utangin dulu gitu kan. Saya utangin dia $10.000. Lalu dia bilang setiap bulan dia akan membayar sekian. Oke. Lalu hubungan kita sudah mulai beda. Jadi dia kayaknya sudah mulai tidak mau membayar lagi. Tapi di kontrak hitam di atas putihnya yang dia tanda tangani, kalau misalnya dia tidak bayar, saya bisa ngontek orang tuanya dia, ayahnya dia, yang saya sudah kenal juga. Jadi ya udah, kalau kamu nggak mau bayar ya udah, saya kontak ayah kamu, saya lakukan itu. Nah lalu dia merasa kalau dia itu mungkin dia malu atau dia apa, dia tidak suka saya berbuat demikian, dia marah ke saya marahin balik dianya. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk tidak mau membayar lagi dan kalau dia laporkan itu, kalau saya menghubungi dia atau ketemu sama dia, saya melanggar hukum. Tapi kan saya tidak. Kalau setelah dia pasang itu kan saya nggak hubungi dia lagi. Jadi saya tidak, dengan kata lain saya tidak bisa menagih utang. Itu aja. Oh jadi dengan diajukannya restraining order itu kamu nggak bisa nagih lagi? Tidak gitu? bisa. Kalau saya menyentuh dia, saya salah. Jadi saya tidak lakukan itu. Jadi saya relain aja. Oh itu taktik dia aja lah buat restraining order itu. Kiranya ya? begitu Pak. Tapi hebat juga ya pacaran di sana pakai kontrak juga pinjam uang gitu ya? Iya saya yang minta. Oh gitu ya. Oh. Baik, jadi itu cerita soal di Australia ya. Nah satu lagi soal cerita Australia. Oh sampai jangan sana dulu. Jadi saudara beranggapan tetap tidak ada criminal record kepada saudara. Iya. Saudara bisa buktikan bahwa memang saudara tidak punya criminal record? Ada Pak, di sini. Apa ada. itu? Ini surat yang original yang dari pengacara saya yang di sana. Coba dijelaskan dulu. Jelaskan dulu. Apa itu? Jadi ini ada surat yang dari pengacara saya di Australia yang sudah mendapatkan catatan yang sah dari kantor kejaksaan di sana dan pengadilan. Kejaksaan atau polisi? Yang sah dari sebentar. Yang dari polisi atau dari kejaksaan? Maaf, yang ini dari polisi. Okay. Kemarin saya sempat lihat yang kejaksaan, tapi yang ini yang polisi. Kalau tidak ada apa-apa di sini, benar-benar bersih. Jadi ini ada surat dari pengacara saudara. Iya betul. Yang melampirkan keterangan dari polisi. Betul. Polisi Australia. Betul. New South Isinya Wales, apa? provinsi yang saya tinggal. Isinya apa? Isinya tidak ada
catatan yang tercatat. Intinya Mengenai begitu. apa? Mengenai kriminal, Tidak ada tentang kamu. tentang saya. Bisa mungkin ditunjukkan kepada Yang Mulia? Iya, bentar ya. Terjemahannya nggak ada. Nanti kita kasih. Yang ke saya juga ada sebenarnya suratnya. Coba. Ini tidak ada dari kedutaan Oh ini sudah ada rupanya terjemahannya. Indonesia. Ini Indonesianya. Ini dari pengacaranya. Ini dari pengacara. Pengacaramu mana? Oh ini Surat kuasanya mana? Ini terjemahannya. Surat kuasanya mana dari pengacaramu? Surat kuasa dari Anda ke pengacara, ada nggak? Diakui sama dia ngapain surat kuasa? Orang diakuinya dia. Nah, kan harus ada di sini. Kan Ya, dilampirkan. kan diakui sama dia surat ini. Iya. Ini kan kalau kan Anda kan mau menyampaikan, Loh, ini. iya. Ini kan terima. Iya. Ada nggak surat kuasa dari pengacaranya aja sih? Lo jawab aja. Saya tanya. Begini loh ya, supaya bisa diam. Ini yang diajukan oleh terdakwa yang menyatakan dan pernyataan dari pengacaranya yang telah mendapatkan keterangan dari kepolisian di sana bahwa dia tidak ada catatan kriminal kan gitu. Iya, kan? Yang Mulia. Iya Mas. Fotokopi. Fotokopi, Pak. Itu yang dilegalisir, Pak. Ada yang originalnya di aslinya sebelah. mana? Iya, fotokopi. Terjemahannya ini yang diterjemahkan yang mana? Coba bacakan dulu. Jadi di sini Ini. dilegalisir oleh Ya, silakan. Konsultan Jenderal Nona Jessica Kumala Wongso, tanpa bertanggung Iya, legalisir. Pondok Namanya Bambu. warmaking. Ya. ya, ditujukan untuk Jessica Kumala Wongso di Pondok Bambu Prison, Jakarta, Indonesia. Dengan hormat Nona Wongso, perihal pemberitahuan tentang catatan kriminal. Anda meminta kami untuk memperoleh catatan dan rekaman kriminal Anda di Australia. Bersama ini kami lampirkan catatan pelanggaran pidana terakhir Anda di Australia tanggal 17 Juni 2016 pukul 11.24 yang menyatakan tidak ditemukan catatan pelanggaran kriminal. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa Anda tidak pernah dihukum atas pelanggaran pidana di Australia dan dengan demikian tidak ada catatan kriminal atas nama Anda. Pernyataan bahwa Anda memiliki catatan kriminal di Australia sangat tidak berdasar. Apabila Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan langsung hubungi kami. Ya, tapi di sini dikatakan Pak dilegalisir oleh Konsulat Jenderal, tapi di sini tidak tanpa bertanggung jawab terhadap isi dari dokumen tersebut. Jadi Konsulat Jenderal ini hanya mencap aja, tapi tidak bertanggung jawab tentang isinya, isi ini. Kan begitu, ya kan? Karena ya, saya hanya ingin menerangkan saja bahwa tidak ada pertanggungjawaban terhadap isi itu, mau itu benar atau salah gitu. Ya. Coba ya, diam ya. Pengunjung diam. Kalau nggak diam, saya keluarkan semua, ya, supaya sidang ini bisa berjalan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Ada lagi? Jadi nanti ini akan kami serahkan pada waktu memberikan pledoi Yang Mulia. Oh, boleh. Baik, jadi sudah ada surat keterangan resmi dari polisi ya, meskipun kemarin polisi mengatakan juga ada sanksi kriminal, tapi ini yang otentik yang saudara terima dari kepolisian Australia. Ya. Baik, kita tinggalkan Australia, kita menuju Indonesia. Ya. Jadi supaya Coba ya.
Sudah ya? Atau kita skor saja dulu? Ya, mungkin perlu penonton dikeluarkan dari ruang sidang karena sudah mengganggu persidangan. Kami minta itu keamanan polisi ada di sana. Tolong ditertibkan itu di belakang. Ya, ini waktu terus berjalan ya. Kami minta jangan beberapa kali lagi ketua majelis mengetok palu. Ya, hargai ya pengadilan ini ya. Kami minta supaya polisi nanti menarik langsung keluar itu yang tepuk tangan. Baik. Terima kasih. Ya, kami minta juga penonton supaya bisa tertib, supaya kami juga tidak terganggu untuk menanyakan kepada terdakwa ini. Setelah saudara sampai di Indonesia, maka tadi saudara menceritakan, saya tidak ulang lagi apa yang sudah saya sampaikan, saudara pernah bertemu dengan Mirna dan Arif di mana saudara dijemput ke rumah saudara, betul ya? Betul. Nah, sekarang saya juga ingin membacakan rekaman WA saudara dengan setelah saudara buat grup, ya? Bukan saya yang membuat grup, Mirna yang membuat grup. Iya, dia bikin grup, tapi saya ingin membacakan rekaman ini karena saya ingin tahu siapa sebenarnya berinisiatif untuk bisa bertemu di Oliver itu. Jadi dari WA ini kan kita bisa tahu siapa yang memulai dan bagaimana ceritanya ya. Iya. Nanti saudara, saya akan konfirmasi kepada saudara. Ada di dalam barang bukti ini barang bukti dari penuntut umum, di sini page 62 dari 160. Ya, di sini disebutkan ada WhatsApp dari Hani Bun. Pertama, saya langsung dari tengahnya aja karena terlalu panjang. Gue udah di Pontianak, nih guys, ketemu abis gua balik boleh mau banget ketemu kalian. Ya, haha cannot. Ada yang bilang terus Jessica Kumala Wongso jawab, haha cannot. Cannot itu maksudnya nggak bisa. Cannot di sini ditulis. Seharusnya sih iya ya. Tidak bisa Iya. gitu. Tapi itu saya yang tulis begitu. Iya, saudara bilang sini iya. cannot ya kan. Kemudian Jessica jawab pada tanggal 18 ini ya, 18 jam 12. Oh Han lu kapan balik? Kemudian dia jawab gua balik tanggal 3 Januari. Lantas si Hani jawab lagi, after gua balik bisa banget ketemuan yuk. Ini Hani nih. Ketemuan yuk, kata Hani. Iya. Kemudian dijawab lagi, diteruskan lagi dari Hani lagi. Jam 12.39. Lunch atau dinner? Oke. Ini dari Hani. Iya. Yang nawarin. Lantas Hani teruskan lagi. Yuk Jess, Mirna please. Pela di sini tulisannya pela. Mungkin maksudnya please sekali ya. Mirna please, pela gitu tulisannya di sini. Ini dari Hani lagi nih. Kemudian Mirna jawab, ya Mirna ini grup nih ya, yuk aja, ini Mirna, yuk aja. Kemudian Jessica Kumala Wongso jawab, iya yuk aja hehe, ya, gitu ya. Kemudian Vera Rusli menjawab, yuk boleh. Kemudian Vera Rusli jawab, wih, gitu ya. Kemudian Vera Rusli jawab, Hani, gitu kan. Kemudian Rusli jawab, kita tunggu kabar baiknya ya. Gitu. Nah ini terus ya, sampai terus kita potong lagi ada perbicaraan-perbicaraan sampai ke, saya lompatin aja bercepat. Tujuh 2. Nah di sini tanggal 25 ini, tanggal 25 bulan 12. Vera Rusli jawab, yuk abis New Year ketemuan yuk. Ini Vera Rusli nih. Yuk abis New Year ketemuan yuk. Kemudian Jessica jawab, oke tunggu Hani balik ya. Kamu jawab gitu. Kemudian di sini Vera Rusli tanya, iya. Nah terus kemudian saya enggak ada tawar menawar dari sini, iya. Terus Vera Rusli bilang, yuk
Kemudian Jessica bilang tanggal 4 pada bisa. Terus kemudian Vera Lucy bilang aku boleh-boleh saja. Kemudian Vera Lucy tanya, Bunda Hani, ya. Kemudian Vera Lucy jawab, Hani besok nggak tanggal 4, gitu. Hani rela. Terus Hani bilang nggak bisa tanggal 4. Kemudian Hani jawab, tanggal 6 gimana? Hani jawab tanggal 6 gimana? Vera Lucy menjawab, aku boleh apa aja agah, gitu. Ya. Kemudian Mirna jawab, tanggal 4 ya. Ini Mirna jawab nih. Tanggal 4 ya. Kemudian Mirna Salihin jawab, kayak sore gitu tetapi ya, dia bilang. Baru Jessica tanya, jadi tanggal 4 atau 6? Jessica nih tanda tanya, saudara tanya begitu. Kemudian Hani menjawab, 4 gua nggak bisa girls, kata Hani. Kemudian Jessica jawab, oh kalau gitu tanggal 6 ya, kamu ngomong, ya, udah. Nah, kemudian tanya lagi, ya Hani, mau ketemuan di mana? Ini Hani ini yang nanya nih. Iya. Ya. Kemudian Hani sambung lagi pusat. Ya, mungkin Jakarta Pusat atau nggak tahu. Pusat. Kemudian Jessica Wongso jawab, yang daerah kalian aja. Yang daerah kalian aja. Kemudian Jessica Kumalo Wongso balas, GI ada mall, ada lagi, tanda tanya. Kemudian Hani jawab, pusat aja kalau mau kita dinner ya. Ini Hani. Kemudian Jessica, apa? Gitu. Kemudian Hani Bun, habis Vera selesai kerja ya. Kemudian Hani Bun, GI boleh. Nah, Hani lagi nih, boleh GI boleh. Kemudian Jessica tanya, Sunday tanggal 6 saya, gitu. Itu dari Jessica. Kemudian Hani jawab, Mirna, Vera oke enggak? Kemudian Hani teruskan, tanggal 6 Rabu kan Jess? Terus Jessica jawab, oh error ya gue. Kamu bilang begitu. Nah terus di sambungannya lagi nih, dari Jessica, girls minggu depan mau makan di restoran apa? Ya gue pernah makan yang bagus enak he, udah gak KGI almost 4 tahun. Kamu ngomong gitu. Baru Hani tanya, Hani kirim lagi, boleh mau di GI mana nih girls? Oliver, Public Market? Itu jawaban daripada Hani. Jadi dia nanya. Lantas Hani jawab, Jessica jawab, gue mau Oliver aja. Ya. Sebelumnya itu Hani kirim SMS, snorkel atau jazz kalau di Jakarta di mana? Tapi ini tidak terjawab, langsung saudara jawab itu, gue mau di Oliver saja. Kemudian Jessica tanya, oke enggak? Gitu. Lantas Mirna Salihin bilang, hahaha. Mirna Salihin. Nah, jadi di sini terlihat ya. Nah saya mau tanya, itu tadi yang saya bacakan sepanjang menit kamu itu benar itu? Iya WA benar. kamu ya. Jadi kan di sini pembicaraan kita bisa lihat bahwa siapa yang memulai pertemuan, saudara bagaimana waktu itu ya. Iya. Jadi saudara ditawarkan 2 tempat dan tanggal pun mereka yang tentukan 4 dan 6. Iya. Saudara ikut, kan begitu ceritanya. Sampai terjadi hal-hal yang tadi itu. Iya. Begitu ya. Iya. Iya. Nah, oleh karena itu saya juga mau bertanya, kan sudah ada di Oliver. Saudara menceritakan tadi diantar oleh papa, ya kan? Iya. Tadi sudah ditanyakan juga mengenai soal on the way dan sebagainya kan? Ternyata saudara sudah di GI, saudara bilang on the way karena saudara belum masuk ke Oliver. Iya. Jadi saya nggak ulang-ulang lagi soal itu. Saya hanya ingin klarifikasi, mohon diputar dulu CCTV-nya. Yang coba pertama yang waktu Jessica
Waktu dia habis close bill itu, waktu habis close bill, terus dia lihat itu kiri. Bukan, dia ke restoran, ke bar. Habis dari bar, dia kan lihat-lihat itu. Waktu dia di sini. Sebelum ke sini dia. Waktu bayar. Nah. Waktu pesan, Pak. Waktu pesan maksud saya. Nah, coba, waktu pesan, dihidupin aja mulai dari pesan. Karena ini kan dipertanyakan kemarin tuh setelah dia di sini, dia bilang kan lihat macam-macam. Saya mau ingin klarifikasi dari saudara, apa yang saudara lakukan setelah ini. Iya. Ini saudara ingat siapa ini? Dari sini saya tidak bisa melihat siapa, tapi itu sepertinya Marlon. Marlon ya. Setelah bayar, Belum bayar. Ini. pesan ya. Saya sudah siap bayar di situ. Sudah siap terang. bayar. Iya. Itu saya lagi megang dompet. Bagaimana? Lagi megang dompet. Pak. Lagi ada dompet ini. Iya. Nah, ini lagi ngapain ini? Saya kurang ingat, kayaknya saya mau nanya soal pembayaran itu. Oh. Iya. Ini yang selfie ya? Iya. Foto. Mm-mm. Bisa dipercepat sedikit aja, bercepat. Setelah dia jalan dari sini. Tolong jelaskan dulu, sebenarnya saudara ngapain di sini? Nah, tadi Karena ini kan ditanyain kemarin. Tadi Marlon berdiri di tempat yang tadi dia berdiri. Di sini. Nah, itu dia muncul sekarang sebelah kiri. Ini Marlon ya? Nah, terus saudara cari dia? Cari dia, iya. Saya sepertinya melihat dia lagi di arah sana. Lalu seingat saya tunggu. Kenapa saudara harus cari Marlon? Soalnya saya mau menunggu dia yang bawa bil. Lalu saya lihat ini dia dia. menuju sini, saya jalan ke Coba sana. diulang lagi biar jelas ya. Enggak, sebelum sampai sini. Gini ya. Ini kan saudara lihat, ini kan banyak orang bilang ahli-ahli, saudara kan lihat kamera lah, lihat situasi dan sebagainya. Coba jelaskan. Saya nyariin Marlon ini sebenarnya. Cari Marlon. Iya. Kenapa cari Marlon? Karena resipnya sama dia. Karena bondnya sama dia. Bondnya sama dia. Iya. Oh. Karena dia tadi langsung pergi ya? Iya. Dia bukan lewat ke arah saya, tapi dia muter ke belakang. Muter ke belakang. Jadi bukan karena saudara lihat CCTV, lihat situasi dan sebagainya, nggak ada sini. Tidak, saya cuma mau bayar aja fokusnya. Nah habis ini coba, nyambung nggak dia bawa bayar bill? Habis ini. Ini saya sudah di kasir. Mana coba? Coba gambar di kasir. Ini ya? Iya. Marlon tadi ada? Tadi Marlon seharusnya di sini sama saya sekarang. Sebelumnya? Sebelum ini? Sebelum ini dulu. Ini itu Marlon. dia. Ini tunjukkannya billnya ya? Dia Nah, tunjukkan bill? Iya. Oh,
karena dia yang pegang bilnya ya. Iya, nah sebelumnya ini dia jelaskan yang koktailnya yang ini. Oh, coba Ini- diulang dulu ini nih, sudah biar kelihatan. Coba diulang dulu sebentar. Coba diulang, biar kelihatan. Jelaskan close bill apa tadi? Yang ada Marlon. Back. Ah, ini. Sebelumnya deh kayaknya. Sebelumnya nih, sebelum. Mundur lagi. Mundur lagi dikit. Mundur lagi. Mundur lagi. Nah ini dia lagi jelasin. Ini dijelasin. Iya. Oh, dijelasin ini ya. Iya, ini yang ini dua. yang beri satu Dua. garis satu, Dia- yang kamu pesan tidak Dia gitu. di jarinya 2 tadi itu tunjukkan Iya. pakai jari ya. Iya. Oh, jadi itu artinya bukan buy one get one ya ternyata ya, Bukan, tapi iya. hanya diskon 20%. Jadi ini nih 20% gitu dia bilang. Oh iya, ya udah gitu. Oh. Ini satu peristiwa ya. Iya. Baik. Minta diputar lagi video yang dia garuk-garuk. Yang dituduh ya. Yang garuk-garuk itu dia. Setelah kejadian itu. Ya. Saya kurang ingat TV berapa, tapi setelah kejadian lah. Yang ada garuk-garuk itu loh. Itu yang setelah saya berdiri kayaknya. Hah? Nah ini ya. Ini. Saya ingin tahu sebenarnya kamu nggak menggaruk, sebenarnya menggaruk-garuk nggak saudara di sini? Enggak, bukan. Itu saya kebiasaan tangan saya, memang saya suka begitu. Ini, ya. Yang pegang garuk itunya, yang garuk pahanya di mana itu? Di sini. Bukan deh kayaknya, saya juga kurang ingat di momen yang mana. Kayaknya sebelum ini deh, Pak. Hah? Karena saya nggak lihat saudara menggaruk-garuk soalnya. Hah? 17.25 katanya. Oh setelah ini berarti. 38 ya? Oh. Nah ini. Nah, saudara ngapain di situ? Saya narik celana saya sekali. Narik celana. Coba diulang lagi biar kita lihat sama-sama. Karena kalau di tempat kemarin itu kan Iya itu aja. hanya gitu aja sekali ya. Soalnya kemarin kita akan berkali-kali gitu kan. Padahal ini hanya sekali aja kan. Iya. Nah, jadi nggak garuk saudara situ ya? Tidak, saya tidak garuk. Narik celana karena Ya celana apa? itu emang sempit jadi saya tarik. Oh, gitu. Ya, oke, baik. Sekarang saya mau lihat di sini ya tadi kan, saudara kan setelah kejadian, setelah dia keluar, setelah kejadian, terus saudara kan masih duduk, terus disuruh pindah sama yang mau lihat nadi. Coba mundurin. Back dulu. Back. Semua orang bilang back dulu, back. Back lagi, back. Baru keluar dari kursi. Belum, masih back. Nah, di sini kan banyak orang ahli-ahli bilang saudara ini kok sebelum dulu. Back dulu. Back, terus back. Mundur aja. Baru kejadian. Ya ini ya kayaknya. Ya, ini. Ini. Nah ini bapak yang ini yang mau masuk ke dalam, jadi saya berdiri. Itu mejanya belum dipindahkan. Ya, gini ya. Selalu orang bertanya, ahli tanya, saudara kok diam di sini, kok melakukan nggak nangis, nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya apa yang saudara rasakan pada waktu itu? Saya bingung. Saya jadi
Saya bingung aja, ini apa yang terjadi sekarang. Bingung saudara situ? Bingung, Gak mikir? kagak bisa mikir. Gimana perasaan saudara waktu itu? Bingung dan jadi seolah-olah saya jadi bengong gitu, bingung. Di situ? Iya, Begitu ya? iya Pak. Bengong aja jadinya gitu. Nah itu baru setelah itu baru saudara berapa waktu kemudian menolong Mirna? Saya refleks saja waktu saya nolong dia mengangkat ke kursi roda itu. Gitu ya. Iya. Tapi di sini saudara bingung ya di sini, shock gitu ya. Iya, Jadi itu yang perasaan saudara waktu itu saudara. Tapi gimana perasaan saudara waktu itu gimana? saya nggak tahu Mirna itu kenapa. Dan Oh. iya, dan saya tidak pikir kalau bakal terjadi hal buruk. Jadi saudara shock gitu Iya, di sini ya. Karena dia orang kenapa katanya kan selama ini kemarin bilang tuh pada umumnya harus nolong dan sebagainya. Ternyata saudara merasa shock dan bengong gitu ya. iya. Dan saya melihat udah ada yang menolong Mirna. Oh. Ya di sini ya. Jadi itu faktanya yang saudara ya. Iya, Dan memang saudara akhirnya kan menolong Mirna tadi ya, ngangkat ya. iya. Nah, coba tadi yang bergegas air putih. Gambar yang bergegas air putih. 17-19. Kamera 6. Kamera 6, 17, 19. Coba mundurin, back. Oh ini ya, ini melompat sebenarnya saudara kan. Nah, itu saudara tadi itu, yang itu. Sepertinya itu saya. Ah, Tapi tidak bisa cuma pastikan. kelihatan mukanya nggak kelihatan ya, badanmu itu ya, Sepertinya Pak. gitu ya, Iya, begitu ya. Nah, di sini saudara lompat ya, lari ya. Ini bergegas gitu ya. iya, Nah ini kan, ya. Itu saudara maksud ya. Jadi saudara ke sini waktu ngambil air ya. iya. Waktu mau minta air. Ya. Ambil air ya. Tapi saya tidak kembali membawa air. Saya cuma pesan. Pesan aja ya. Jadi supaya jelas peristiwa itu karena nggak ada yang bisa jawab. Saya mau tanya juga peristiwa waktu coba gelas diletakkan di meja setelah dituang sama si Agus. Kopi dituang. Kamera yang satu lagi mungkin. Kamera 9 ya. Ini kamera berapa? Mungkin kamera 9 kali ya. 1624. 1624. Nah, saya mau tanya ya. Ini kan dikasih 1624 Iya. kopinya kan? Iya. Oke. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa sudah lama kopi ini di sini, sedangkan Hani belum datang, si Mirna gitu. Kenapa saudara pesan sebenarnya jam itu? Soalnya Mirna bilang sama saya dia akan datang jam 4-an. Ada WA-nya ya? Seingat saya ada. Nah, jadi coba. Jadi Mirna ngomong dia mau datang jam 4-an Iya. sehingga saudara pesan jam 4. Betul. Gitu ya. Dan ternyata barangnya datang 16.24. Iya. Nah, saya bacakan dulu ya WA-nya Mirna. Di sini
WA tanggal 6 bulan 1 jam 1 ya jam 1:02:29. Mirna jawab terus jawab Hani bilang di atas ya, terserah kalian mau makan apa, di mana. Ini jam 1:02:27. Lantas Mirna jawab, I'll be arriving at 4-ish. Iya. Ini maksud saudara. Jadi I'll be arriving at 4 itu maksudnya saya akan tiba pada jam 4 gitu ya. Jam 4-an iya. Menurut saya jadi pesan jam segitu itu normal. Nah, kemudian jam 3 dia kirim lagi WA 3:25:57. Dan begitu terus dia di atas si Mirna bilang gua lagi ada meeting nih sih. Itu sebelumnya ya. Sebelumnya begini, sebelumnya jam 3:24:38 Jessica tanya, Mirna lu sampai jam berapa kira-kira? Lantas Mirna jawab, gua lagi ada meeting nih. Terus kemudian lagi diikuti lagi WA berikutnya jam 3:25:57 dia bilang 4-ish gitu Jess. Oke, iya. Ya, jam 4. Iya. Jadi ini yang menjadi dasar saudara untuk memesan pesanan itu ya, karena dia bilang janji jam 4. Iya. Ternyata saudara pesannya kemarin itu jam 4 lebih ya. Iya. Gitu. 4:20-an. 4:24 saudara pesan. Jadi masih ada lewat Iya. 24 sebenarnya. Sekitar segitu. Karena ini dipertanyakan orang kemarin, seakan-akan saudara pesan duluan itu karena ada maksud apa-apa. Iya. Dan dibiarkan di situ sampai 51 menit katanya kan. Saya tidak tahu dia akan terlambat begitu lama. Iya. Bagaimana? Saya tidak tahu kalau dia akan terlambat. Datangnya Saudara jam berapa nggak saya tahu, tidak tahu. karena Dia dia bilang bilang jam 4-an, ya saya pikir jam 4-an. Jam 4. Dan saudara pesan bukan jam 4 ya, malah lewat ya. Iya. Jam 4:24 saudara pesan ya. Nah, kemudian saya mau baca WA-nya lagi. Jam 1:04 pada tanggal 6, saudara mengirim WA, Hani and Vera, which drink you want? Oh iya, berarti Ya, mungkin saudara saya nanya, tawarkan ya. Minuman apa yang saudara suka kira-kira yang saudara mau kan gitu. Tidak ada balasan kecuali yang jawab Mirna gitu kan. Iya. Hani nggak jawab, Mirna jawab. Gitu. mungkin itu setelah Mirna jawab. Setelah Mirna jawab ya, udah iya. ya. Setelah Saya Mirna tanyain jawab ya. yang keduanya itu maunya apa? Iya. Oke, jadi dia bilang, jadi di sini jawaban Jessica, jawabannya Mirna, I love their Vietnamese iced coffee, ya kan? Iya. Mirna bilang dam, dia bilangnya. Kemudian saudara jawab, dam, oke, pesenin itu ya. Jadi saya sudah saudara bilang ini, Iya. pesanin itu ya. Jadi artinya saudara sudah tawarkan, pesanin itu ya. Iya, betul. Begitu ya, jam 1:01:38. Terus saudara jawab lagi, and table for 4. Iya. Ya, table for 4. Mirna, ya so good, kata Mirna. Iya. Artinya dia oke dipesanin kan gitu. Karena dia bilang, saudara tawarkan pesanin itu ya. Dia bilang, iya so good. Ya, so good. Itu jam 1:01. Baru ada menawarkan lagi kepada Hani. Ya kan? Hani and Vera, which drink you want? Karena si Mirna udah jawab, tinggal Hani dan Vera nggak jawab. Iya. Itu sebabnya saudara tidak pesan untuk mereka. Iya. Ya, jadi supaya clear ini kan masalahnya kan, Iya. bahwa saudara pesan kopi, saudara tawarkan dulu kepada kepada Mirna, dan Mirna mengatakan oke, dan dia bilang jam 4. Iya. Begitu ini ceritanya. Iya. Benar itu ya, transkripnya itu Benar. pembicaraannya. Nah kemudian saya mau bertanya tadi karena penuntut umum bertanya tentang soal celana. Iya. Saudara sudah jelaskan bahwa dialog antara saudara dengan pembantu. Iya. Di mana saudara mengatakan bahwa setelah pagi-pagi pembantu saudara bertanya, non ini celananya kok sobek gitu ya? Kira-kira seperti itu. Gitu, ya. gitu. Terus saya jawab bahwa
Ya udah, dibuang aja. Iya. Nah, saya mau bacakan dulu berita acaranya pembantu, walaupun nggak beriksa di sini, tapi ada berita acaranya. Jawaban dia apa? Iya. Jadi biar kita lihat cocok atau tidak. Jadi ada berita acaranya pembantu, namanya Sri Nurhayati alias Sri. Dia diperiksa pada tanggal Senin, tanggal 11 bulan Januari 2016. Ditanya penyidik si Srinya ini, apa yang saudari ketahui hubungan dengan permasalahan Jessica dengan temannya yang telah meninggal dunia? Jawabannya, ya saya ketahui adalah pada hari Kamis tanggal 7 Januari sekitar jam 15 WIB, saya mencuci pakaiannya Jessica, lalu saya dapati bahwa celana panjang jeans milik Jessica, bagian pantat kanan belakangnya di bawah kantong belakang, sebelah kanan sobek menyamping yang panjangnya 15 cm. Lalu sekitar 17.30 saya memberitahukan kepada Jessica dengan berkata, "Non, ini celananya sobek. Ini karena saya tahu atau memang udah begitu?" Lalu Jessica berkata, "Enggak, itu memang udah sobek. Enggak tahu sobeknya kenapa. Enggak terasa juga sobek. Enggak tahu sobeknya kenapa, enggak terasa juga sobek." Lalu Jessica berkata, "Ya udah, buang aja, lagian enggak bisa dipakai lagi." Iya. Ini selanjutnya celana tersebut saya taruh di ember kecil warna merah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari sekitar jam 11 WIB, saya membungkus celana tersebut dengan kantong plastik warna putih, lalu saya buang ke tempat sampah depan rumah. Bentuk sobekannya seperti habis disobek, gitu, dengan silet, gitu. Jadi itu keterangannya di sini. Jadi artinya dialognya memang di sini bahwa yang menanyakan celana itu adalah pembantu, bukan saudara yang menyuruh buang. Artinya karena ditanya pembantu baru saya bilang, saudara bilang buang saja. Iya. Ya begitu ceritanya ini ya. Benar. Jadi linier sebenarnya, ya, bersesuaian ya. Itu keterangan pembantu, sayang pembantunya nggak hadir. Iya. Kita ingin sekali pembantunya hadir sebenarnya, Iya. tapi sayang dia nggak datang. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara baru pertama kali ke Oliver ya? Betul. Pertama kali itu saudara ke Pertama Oliver? kali. Sebelumnya nggak pernah? Tidak. Ke GI pernah? Ke GI pernah 4 tahun yang lalu itu. Ya. Oliver nggak pernah ya? Tidak. Waktu saudara di Oliver, saudara ada lihat itu CCTV? Tidak. Tidak ya? Sama sekali tidak. Tidak. Nah kemudian setelah Mirna meninggal, saudara kan ada ke Abdi Aulia. Iya. Apakah saudara bertemu dengan ibunya Mirna? Bertemu. Apa yang terjadi antara saudara dengan Ibu Mirna pada waktu itu? Saya mengucapkan bela sungkawa, lalu saya menemani tante ke WC, kamar mandi. Kamu menemani ibunya Mirna ke WC. Iya. Kenapa itu? Sepertinya pada Dia saat minta tolong kamu? Iya, pada saat itu dia meminta tolong untuk ditemani. Mungkin dia tidak tahu tempatnya di mana juga. Waktu itu, waktu kejadian Mirna meninggal, ibunya Mirna meninggal, nangis gak? Seingat saya mukanya sedih, tapi saya tidak ingat menangis. Gak nangis dia waktu itu. Bapaknya Mirna waktu itu juga nangis? Kalau itu tidak. Tidak. Yang nangis siapa? Sandy. Sandy? Arif, Hani. Sandy, Hani. Ibunya nggak nangis, bapaknya juga nggak nangis. Saya tidak ingat ibunya. Seingat saya hanya mukanya sedih. Kalau ayahnya saya ingat tidak menangis. Ayahnya tidak menangis, ibu di malam itu ya. Iya. Karena saudara menemani dia ke WC ya. Iya. Apa yang dikatakannya pada waktu itu, waktu suruh menemani itu? Saya hanya mengatakan sabar tante, seperti itu, kata-kata yang untuk menyamankan beliau. Nah di sana ada dialog saudara juga mengenai soal I'm sorry gitu ya. Itu Itu, mungkin saya yang ngomong I'm sorry for your loss, itu artinya saya ikut berbela sungkawa kalau di bahasa Inggris. Oh, I'm sorry, apa katanya? For your loss. Oh, I'm sorry for your loss. Artinya saya ikut berlangsungkawa. Karena orang ada yang mengartikan sorry itu minta maaf. Itu Gitu. konteksnya beda. Konteksnya beda.
Ya, tidak semuanya kata-kata sorry itu minta maaf gitu ya. Iya. I'm sorry for your loss gitu ya. Saya berduka atas kehilangan gitu ya. Itu maksud saudara pada waktu itu Iya. ya. Nah, kemudian saudara waktu di Oliver, saudara mengatakan saudara mengambil handphone, memakai handphone, dan saudara mengatakan juga berkaca, Iya. cermin gitu ya. Bahkan saudara juga mengatakan bahwa bertelepon, sebagaimana diakui oleh saksi Hartanto di sini. Iya. Nah, persoalannya sekarang nggak ada di CCTV. Jadi kita jadi bertanya-tanya, Hartanto yang salah atau CCTV-nya ini yang salah? Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Ya kan? Karena kalau Hartanto kan udah disumpah, mestinya kan harus ada di CCTV ini. Kenapa bisa hilang kan gitu? Itu menjadi pertanyaan kita. Kenapa nggak bisa tampil di sini? Padahal dia bersaksi ada. Iya. Ini menjadi pertanyaan saya sekarang ini. Saudara bisa jawab, jelaskan itu. Kalau mengenai CCTV saya tidak bisa jawab, tapi ya saya memakai telepon, saya menelpon. Saudara juga kaca juga, lihat kaca. Iya, saya lihat. Saya Kenapa ngaca. nggak terlihat di sini? Tidak tahu. Iya. Ya memang nggak semuanya diceritakan di CCTV ini memang ya, karena nggak semua nggak tahu asal usulnya ya. Baik, kemudian saya ingin bertanya. Pertanyaan selalu pada saudara soal sedotan dan juga mengenai soal gelas. Sewaktu saudara diperiksa di polisi, biasanya kan kalau ada yang ditahan kan ada diperiksa sidik jarinya. Iya. Saudara juga dilakukan itu? Saya ada Diperiksa? disuruh cap, iya. Cap, ya. Selalu pertanyaan apa? Kan tuduhan saudara kan menggerak-gerakkan gelas. Iya. Padahal saudara kan sidik jari kan udah diperiksa oleh polisi. Ada 10-10. Ya. Ada enggak polisi mengatakan pada saudara, di sidik jari itu ada sidik jari saudara, di gelas itu ada sidik jari saudara? Seingat saya tidak pernah Tidak ada ada, yang ya. ngomong begitu. Kalau saya tidak keliru, bentuk juga mengatakan ini enggak diperiksa atau tidak. Di sedotan juga enggak bilang polisinya. Kan gampang sekali sebenarnya melacak ini kan, enggak terlalu sulit kan? Kalau kau sentuh gelas, periksa aja ada sidik jarimu di sana atau tidak, kan begitu. Very simple case kan? Iya. Gitu. Keberatan ini yang mulia ini udah mengarahkan terdakwa mana tahu Oke, mengenai terus? sidik jari. Saudara tahu enggak itu? Tahu apa, Pak? Bahwa artinya bahwa polisi memeriksa sidik jari atau tidak? Saudara tahu? Oh, saya tidak tahu kalau Tidak itu. tahu ya. Iya. Tapi polisi tidak pernah menyatakan pada saudara bertanya tentang sidik jari di sedotan. Tidak. Tidak pernah bertanya tentang sidik jari di gelas. Tidak. Tidak ya. Baik. Selama saudara diperiksa oleh para ahli-ahli psikolog, dokter, itu sebenarnya gimana? Itu keinginan saudara sendiri atau bagaimana? Bukan keinginan saya. Ini setelah saya jadi tersangka. Ya. Bukan keinginan saya. Saya cuma dipanggil dari sel saya di bawah. Kamu naik lagi mau di BAP gitu. Tanpa mengetahui yang jelas saya mau diketemukan sama siapa atau mau ditanya mengenai apa, tidak jelas. Yang Tidak tahu saya jelas. cuma mengikuti orang yang mengarahkan. Sebenarnya saya. saudara keberatan nggak waktu itu atau setuju? Ya saya sih nggak mau ya dilakukan seperti itu. Tapi Kenapa? saya juga tidak punya kekuatan untuk menolak. Oh, saudara tidak punya kekuatan untuk Iya. melawan. Saya merasa itu yang saya rasa. Saudara tahu nggak untuk apa pemeriksaan itu? Yang saya tahu saya pada saat itu disangkakan menaruh sesuatu di minuman Mirna yang menyebabkan Mirna meninggal. Nggak, maksud saya pemeriksaan itu tujuannya untuk apa? Saudara tahu? Tidak tahu. Saudara juga nggak pernah diberitahu? Tidak juga. Tidak juga. Cuman dikasih ini tes nih isi itu. Terus tahu-tahu diwawancara seperti itu. Ditanya. Jadi sebenarnya saudara tidak mau, tapi saudara tidak punya kekuasaan untuk menyatakan tidak mau gitu. Iya. Jadi saudara ikutin aja semua. Iya. Nggak dibilang bahwa ini rahasia gitu? Enggak ada begitu. Nggak dibilang juga.
Tujuan pemeriksaan juga nggak diberitahukan. Tidak ada. Semuanya. Semuanya iya. Sebelum saudara tersangka? Sebelum saya tersangka juga saya suka dipanggil ke Polda untuk bilangnya sih mau dimintai keterangan lagi, mau di BAP lagi gitu. Tapi yang lain-lainnya ya saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Berapa kali saudara diperiksa di Polda oleh para kesehatan? Ini sesudah saya jadi tersangka ya. Maksudnya diperiksa dengan orang-orang luar yang bukan kelihatannya seperti polisi gitu. Saya nggak ingat, cuman totalnya saya pikir sekitar 9 orang. 9 Diperiksa orang. oleh 9 orang. Dan ada yang 1 orang yang sama 2 kali gitu. Bisa saudara ceritakan, waktu saudara diperiksa, diapain saudara itu? Pada saat saya sudah jadi tersangka ini, Ya, saya kebanyakan ditaruh di sesuatu ruangan, lalu saya ditanya-tanya aja sama orang yang Di saya ruangan tidak begitu siapa? kenal. Kalau itu di ruang meetingnya Pak Krisnamurti. di ruang mana? Meeting. Di ruang meeting Krisnamurti. Di Terus? sebelah kantor beliau. Terus? Lalu ya orang-orang bergantian berdatangan menanya-nanyakan saya. Mereka cuman ya nama saya ini gitu. Tapi tujuannya apa dan bagaimana, kenapa saya di sana dan apa yang mau mereka lakukan terhadap saya tidak pernah dijelaskan secara jelas. Waktu saudara di sana pernah dilakukan tes hipnoterapi Itu sebelum saya jadi tersangka pernah. sebelum tersangka. Gimana ceritanya? Itu waktu itu saya lagi di BAP di ruangan penyidik. Lalu saya diminta untuk pergi ke ruangan yang lain. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak ngenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih ngantuk, Ngantuk? begitu aja. Di notice Lalu, gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes, no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara saya nggak tahu. Nggak ingat. Setelah itu bangun, dibangunkan Setelah atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya ya bingung kan. Oh iya, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada 1 orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja. Lalu saya ditunjukkan, ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam seingat saya. Enggak dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak ada apa-apa? Tidak, saya cuma dapat komentar, saya dapat pertanyaan, kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget, begitu saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu Bapak Heri. Pak Heriawan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu saya dipindahin ke ruangan lain, lalu saya ketemu pengacara saya di situ. Oh. Bapak Yudi. Setelah itu saudara ditangkap? Saya lupa waktu di
kejadian itu tanggal berapa. Cuman saya ditangkapnya ya setelah itu. Ya. Waktu tadi dibuat tadi itu diperiksa-periksa tadi itu saudara sampai nggak sadar gitu, lampu hidup atau gimana? Waktu saya sadar itu ruangannya lebih gelap daripada yang waktu saya sebelum tidak sadar. Gelap. Iya. Lalu saya ingat lampunya dinyalain. Lampunya dinyalain. Ada berita acara nggak waktu itu? Saya sebenarnya belum ngerti Pak yang berita-berita acara begitu. Jadi kalau ditanya saya jawabnya saya tidak tahu. Ya, karena nggak ada di berkas ini saya tidak melihat ada berita acaranya. Gitu. Baik, setelah itu berapa hari kemudian, berapa lama setelah itu saudara ditangkap? Tidak begitu ingat. Tidak begitu ingat. Tapi tidak lama, soalnya di bulan yang sama. Waktu saudara ditangkap itu di mana? Di hotel. Di Saya lagi hotel. di hotel sama orang tua saya. Di hotel sama? Orang tua. Sama orang tua di hotel. Nah kemudian saudara dibawa kemana? Saya dibawa ke Polda. Jadi saya saya ditaruh di mobil sama beberapa polwan. Lalu saya sampai di depan pintu Polda gitu kan. Lalu saya ingat wartawannya cuma ada 2 orang gitu. Maksudnya yang bawa kamera atau bawa mic begini. Lalu setelah itu orang yang duduk di depan kayak telepon-telepon gimana saya kurang begitu dengar. Lalu mobilnya nggak berhenti di situ. Jadi cuma stop terus jalan muter lagi terus nunggu di depan mana sebentar. Terus saya bingung kan ini ngapain. Lalu setelah itu pas begitu balik ke tempat yang sama wartawan sudah banyak. Oh jadi saya pikir tujuannya nungguin wartawan baru saya masuk ke dalam Polda. Oh diputar-putar dulu saudara. Diputar dulu. Supaya ketemu Ya, wartawan. biar heboh lah gitu. Baru dimasukin, di mana saudara dimasukin? Itu saya diperiksa di tempat yang biasa saya di BAP di Polda juga di ruangan Jatan Trust unit 1. Setelah itu saudara di mana? Setelah itu saya sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu. Di situ saya didampingin sama satu pengacara yang tidak ada di sini. Pada saat itu beliau bilang sama saya, ya ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu seperti itu. Lalu pengacara saya minta waktu sedikit. Jadi saya pergi ke ruang meetingnya dia itu, makanya saya tahu selanjutnya itu ruangan meeting dia karena pas di sebelahnya menyambung gitu ruangannya. Terus dia bilang ini kamu jangan takut katanya begitu. Kamu jangan takut. Kamu kalau nggak berbuat apa-apa jangan bilang apa-apa gitu. Ya terus saya bilang iya. Ya udah. Nah, pas saya balik lagi saya ditanya lagi jadi gimana gitu. Saya bilang nggak ada Pak. Saya nggak ada ngomong. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak ada yang bisa saya omongin. Saya bilang gitu aja. Lalu setelah itu saya dibawa ke ruangan penyidik. Setelah selesai diperiksa saudara ditahan di mana? Setelah diperiksa, itu kan saya dibawa ke Polda pagi. Itu saya sekitar hampir tengah malam. Akhirnya itu kan saya di BAP juga hari itu. Hampir tengah malamnya saya dengar kalau Krisnamurtinya baru selesai dari kondangan katanya. Tanda tangan ini. Ya udah tanda tangan. Akhirnya saya dibawa ke tahanan. Tahanan Polda itu tepat ada di bawahnya. Di bawah yang tempat saya diperiksa. Lalu begitu saya masuk di situ ada satu polisi lagi namanya Pak Hendro. Pak Hendro mengatakan kepada saya, udah Jess ngaku aja CCTV-nya ada gitu, kamu menaruh sesuatu di gelas yang diminum Mirna gitu. Nah itu saya lagi stres tuh Pak, saya bingung kan kenapa saya dibawa ke bawah sini. Terus saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Lalu saya ngikutin orang yang menemani saya ditaruh di sebuah sel. Itu sel hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuma ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua. Celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin, lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini saya nggak tahu. Terus saya tanya, itu karena nggak ada ventilasi apa-apa, cuman ada lubang di pintu segede A4 gitu. Saya ngintip ke depan ada orang nggak, ternyata nggak ada orang, gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Lalu sudah itu penjaganya bilang kalau kamu belum boleh dikunjungin sampai hari Senin.
Jadi saya, itu kan hari Sabtu malam, jadi saya harus tahan di situ sampai hari Senin. Terus saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan, saya nggak ada anduk, nggak boleh mandi, nggak boleh apa, pokoknya benar-benar nol, barang nggak ada apa-apa. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan, dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris pakai dia. bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus Apa, itu di 15.000 apa? Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Oh. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak, ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di Selti 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Gak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai gak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong satu polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya iya begitu aja, ruangan begitu aja. tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa lihat keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, sama bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan Itu di situ. buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Tikus banyak? Pernah satu hari waktu lagi hujan kecoanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Banjir juga harus tidur di situ saudara? Iya.
Coba tenangkan dirimu dulu, coba. Biar kita lancar. Mau minum? Bisa kita teruskan? Bisa. Jadi saudara merasa menderita rupanya di sana ya. Ya siapa yang tidak, Pak, itu sangat tidak manusiawi menurut saya. 4 bulan ya? 118 Selamanya di situ 4 bulan, nggak dipindah dengan orang lain? Tidak. Tetap satu orang sendiri kamu terus di situ? Iya, dan saya diperingatkan sebelum saya masuk juga, oh kamu akan dibully sama tahanan lain. Jadi saya ketemu tahanan lain terus terang saya takut. Tak kalau orang yang lalu lalang gitu. Baik, sekarang saya mau, udah tenang ya, saya bisa bicara topik ya. Bisa. Tadi dipertunjukkan oleh penuntut umum itu ada berita acara konstruksi, Iya, ada gambar-gambar konstruksi. iya. Tadi kita lihat ternyata tidak ada paraf saudara atau tanda tangan saudara di gambar-gambar itu per lembar. Iya. Pertanyaan saya, biasanya kalau saya tanda tangan saudara, tanda tangan berita acara, itu saudara paraf nggak atau Iya. tanda tangan? Iya, Setiap berita acara paraf tanda tangan, iya. Setiap lembar. setiap lembar. Nah itu tadi nggak ada berita konstruksinya itu. Bagaimana jadinya itu? Yang saya ingat waktu yang BAP rekonstruksi yang saya parap itu yang cuman adegan ini apa, adegan itu apa gitu. Cuman kalimat-kalimat saja, nggak ada fotonya. Fotonya nggak ada waktu itu. Jadi saudara paraf hanya yang kalimat-kalimat ini diganti gitu. Kalimat-kalimat, iya. Tapi foto nggak ada. Nggak ada. Yang bikin foto ini saudara tahu siapa? Tidak. Cuma waktu yang saya tahu waktu rekonstruksi itu banyak orang foto-foto kamera, Banyak foto. foto polisi-polisi. Tapi waktu ini dijadikan barang konstruksi, saudara setujui nggak itu? Inilah fotonya, ini gerakannya, ini adegannya. Saya tidak pernah parap hal tersebut. Saya cuma parap yang kalimat saya ditunjukkan yang itu aja. Jadi bagaimana pendapat sikap Ya, saudara dengan foto-foto itu? Saya menolak, Pak, sebenarnya. Dengan lihat begitu menolak dengan foto itu. Iya. Karena apa? Karena saya tidak tahu apa isi foto itu benar atau ya itu memang saya waktu yang tadi ditunjukkan. Tapi kalau yang sekitarnya sudah direkayasa saya tidak tahu. Karena nggak ada paraf tanda tangan saudara ya. Iya. Jadi karena saudara tidak ada tanda tangan berita acara rekonstruksi yang foto-fotonya, saudara nggak paraf, nggak tanda tangan, saudara menolak itu. Iya, Jadi saudara menganggap itu tidak pernah ada. iya, Gitu ya. iya, Ya memang kalau berita acara biasanya kan harus teken gitu ya. iya. Yakin ya nggak ada paraf saudara di situ ya. Yakin. Dan saudara nggak pernah ditunjukkan ini loh foto yang Saya tidak tadi ingat. yang adegan tadi. Oh enggak, saya tidak ingat begitu. Habisnya gitu kan, kalau ada foto ini adegan tadi tanda tangan, ini foto adegan tadi tanda tangan gitu kan. Tidak. Kan kalau kita di mana-mana kan rekonstruksi kan begitu kan. Saya belum pernah rekonstruksi yang lain tapi tidak pernah saya ditunjukkan begitu. Oh, jadi nggak tahu ya. Jadi dengan tegas saudara tolak itu ya, berita acara rekonstruksi itu ya. Iya, Pak. Apa juga itu karena tidak sesuai sebenarnya? Saudara tahu nggak bahwa foto itu sesuai dengan sebenarnya yang saudara lakukan dulu? Yang tadi aja saya sedikit curiga itu adegan dari satu yang ke yang lain itu seingat saya adegan yang berjalan seperti ini tapi gelasnya pindah itu saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Oh begitu ya. Sementara dari saya cukup mungkin silakan. Terima kasih. Jessica ataupun terdakwa ya. Iya, Ibu. Saya mau coba kembali kepada pertemuan saudara dengan Mirna pada tahun 2014 Iya. Oktober ya. Iya. Ini penting karena dakwaan saudara adalah berhubungan dengan peristiwa tersebut. Tadi saudara sudah mengatakan pada pertemuan tersebut Mirna lah yang banyak curhat. Iya. Ya. Terus saudara masih ingat sampai jam berapa pertemuan saudara pada saat itu? Itu yang ke dari Stratfield itu belum, itu nggak seberapa malam. Menurut saya sekitar ya jam 10-an lah.
Jam 10-an ya. Pertemuannya itu awalnya jam 5 pulang kerja. Sekitar jam 5:30 mungkin saya jemput dia. Iya. Sebagaimana keterangan Arief bahwa saudara itu ribut di sana sehingga saudara meninggalkan Mirna. Saya mau tanya, sewaktu pulang dari pertemuan tersebut, saudara pulang dengan siapa? Saya? Iya. Saya pulang sendiri. Mirna pulang dengan siapa? Mirna saya antarkan. Jadi saudara mengantarkan Mirna pada malam itu? Sebentar Bu, sepertinya ini ada salah paham. Yang dimaksud Arief mungkin yang dituduhkan ke saya itu bukan yang waktu saya ketemu sama dia di hari itu, tapi beberapa hari sesudahnya kita ketemuan lagi 2 kali. Jadi waktu Oktober itu saya ketemu sama Mirna 2 kali. Pertemuan yang sampai jam 10 itu itu pertemuan keberapa? Itu yang pertama. Yang pertama. Itu yang dia curhat besar-besaran di situ. Pertemuan kedua? Pertemuan kedua dia minta ketemuan lagi. Ya udah saya bilang oh ya udah pulang kerja ya seperti biasa gitu. Tapi dia bilang makan di restoran ini aja. Restoran itu kebetulan cuman di seberang apartemennya dia, nggak jauh lah, cuman jalan mungkin 10-15 menit. Jadi saya bilang oh ya udah, lagi ini tuh kan juga deket dari kantor saya, jadi saya juga lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi saya jalan ke sana, terus saya ingat ada percakapan, oh apartemen lu ada tempat parkir gak yang gue bisa parkirin? Dia bilang oh nggak bisa, itu soalnya tempat parkirnya diparkirin sama mobil pacar adiknya gitu. Oh ya udah kalau gitu gue cari parkir tempat lain gitu kan. Terus abis itu saya ketemu dia di bawah apartemennya, lalu kita jalan ke satu restoran Malaysia di seberang apartemennya. Nah di hari itu, dia itu yang kasih kado ke saya, soalnya kan itu deket sama ulang tahun saya, dia kasih saya kado daster itu. Baik, saya coba teruskan. Waktu pertemuan pertama itu ada keributan? Tidak. Tidak. Saudara mengantar Mirna pulang? Saya mengantar Mirna pulang. Kemana saudara antar? Ke apartemennya dia. Ke apartemen. Waktu diantar ke apartemen, ada ketemu dengan keluarganya atau siapa? Yang hari itu tidak, tapi beberapa hari kemudian iya. Oke, itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, ada keributan antara saudara dengan Mirna? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada juga keributan? Tidak ada. Terus kemudian pulangnya bagaimana? Jadi sesudah makan, Mirna bilang, ya udah saya bilang kan saya anterin pulang, soalnya kan saya parkirnya di apartemen dia deket situ. Pas gitu dia bilang waktu kita makan malam itu kita ngobrolin soal kecantikan, jadi ngomongin make up, ngomongin perawatan wajah gitu. Saya bilang saya nggak terlalu pakai banyak produk, tapi dia bilang oh dia pakai ini itu. Saya bilang oh ya udah kalau gitu gue nggak tahu beli di mana Mir kayak gituan gitu kan. Soalnya dia pakainya nggak tahu lah yang aneh-aneh. Terus dia bilang oh itu di bawah rumah gue ada tuh jual. Nah jadi sesudah makan kita balik ke gedungnya dia dan di bawahnya itu mall, jadi di atas apartemen di bawah mall. Lalu kita belanja di situ. Si Mirna bilang, Jess nih lu pakai ini. Saya beli semua yang dia suruh saya beli. Sesudah itu dia bilang, Jess naik yuk gitu, ketemu nyokap gue di atas gitu. Lu nggak pernah kan ke apartemen gue, ini kan itu apartemen baru ceritanya. Terus udah gitu ya udah saya diajak naik ke atas. Nah di atas saya ketemu ibunya, ketemu adiknya, Ebi. Setelah itu ya saya ngobrol-ngobrol sama ibunya sebentar. Lalu ibunya bilang, oh baru makan minyak-minyak ya udah ya tante bikinin teh. Jadi kita minum teh sama-sama. Saya ingat adiknya ada di kamar tidur lagi main handphone. Saya ingat tantenya di luar nemanin saya. Saya ingat si Mirna itu punya sofa bed gitu yang beli di IKEA bisa ditarik. Jadi kita duduk di bawah. Terus kita nonton YouTube video-video yang orang-orang yang Mirna suka sambil minum teh bikinan ibunya Mirna. Lalu kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Abis itu kan di luar hujan, saya tidak bawa payung. Jadi Mirna bilang, udah lah gue anterin ke mobil gitu. Oh ya udah. Jadi kita turun berdua. Anterin saya ke mobil pakai payungnya dia, saya masuk ya udah saya pulang ke rumah. Berarti pada malam itu pertemuan saudara dilanjutkan lagi dengan pertemuan keluarganya. Iya. Setelah itu kan 2 kali pertemuan. Setelah itu ada lagi pertemuan. Tidak sampai yang di restoran Sunda yang tahun lalu. Berarti ini kan dakwaan kepada saudara bahwa Mirna itu waktu pertemuan di Sydney, Mirna itu ada menasehati saudara sehingga saudara harus putus dengan pacar dan sakit hati. Iya. Ada pertengkaran karena ada menasehati mengenai pacar saudara. Tapi baik tadi dari pertanyaan jaksa
saudara sudah menjawab bahwa tidak pernah cerita mengenai pacar saudara. Iya, Jadi tidak ada pernah pertengkaran ya? tidak pernah ada. Oke. Kemudian setelah itu 2014 Oktober baru kemudian ketemu tanggal 8 Desember. Dan tanggal 5 Desember saudara berangkat dari Australia. Iya, Di antara tanggal-tanggal tersebut atau bulan-bulan tersebut sejak Oktober 2014 sampai dengan Desember 2015, apakah ada komunikasi atau pertengkaran atau komunikasi apalah pada tenggang waktu tersebut? tidak ada. Saya seingat saya tidak ada. Tidak ada. Adanya waktu saudara mau kembali ke Indonesia. Iya, Baik. Kemudian pada tanggal 8 Desember, tadi saudara sudah jelaskan bahwa ada pertemuan di mana baik Mirna dengan suaminya menjemput saudara ke rumah dan makan malam bersama. iya, Ya. betul. Kemudian setelah makan malam bersama, apakah benar dilanjutkan lagi minum kopi bersama? Iya, betul. Pada saat itu tadi saudara sudah menjawab bahwa Arif tidak pernah meninggalkan pertemuan saudara itu. Iya, betul. Ada enggak perbincangan di situ mengatakan bahwa dulu kalian pernah bertengkar sehingga itu ada saling maaf, pertemuan itu minta maaf atau mengatakan sesuatu apalah yang berhubungan untuk pembinaan hubungan yang lebih baik? Tidak ada, tidak pernah bertengkar, Bu. Saya tidak pernah bertengkar sama Mirna, jadi percakapan seperti itu tidak akan ada. Apa aja yang diperbincangkan karena itu kan makan malam, baru kemudian ngopi, itu kan cukup panjang pertemuan itu. Kalau waktu makan, saya banyak dengerin dia cerita soal pernikahannya. Yang bikin dressnya itu siapa, fotografernya siapa, terus dia tunjukin foto-fotonya ke saya. Lebih banyak ke arah itu. Terus cerita-cerita sama teman-temannya yang saya nggak pernah kenal, tapi dia tetap ceritakan. Terus ya sebatas itu aja. Tapi yang waktu abis itu inisiatif mereka untuk mengajak saya ngafe, katanya itu kafe punya temennya, yuk gue ajakin lu ke situ. Jadi ya udah saya ikut aja kan. Nah terus sampai ke kafe di Kelapa Gading juga. Sesudah itu saya ingat saya masuk ke kafe itu, tempatnya lumayan cozy, lumayan enak gitu, nyaman. Terus saya ditanya saya mau pesan apa, terus saya lihat menu gitu kan. Terus saya ingat saya pesan es soda buah atau apa kayak gitulah. Lalu di situ Arif bayarin saya lagi sekali lagi, walaupun di restoran juga udah kan, di sini lagi. Lalu pas di restoran itu karena yang punya restoran itu teman mereka, jadi temannya mereka yang punya restoran itu nimbrung terus di meja kita. Jadi suka ada 4 orang, kadang-kadang staf yang lain juga ikut ngobrol, kadang-kadang berlima, kadang-kadang berempat, kadang-kadang bertiga gitu. Jadi obrolannya tuh yang umum-umum aja, ceritain rumahnya yang baru rumah baru mereka yang direnovasi, mereka baru beli furniture, begitu-begitu. Baik, berarti pada saat itu juga komunikasi ataupun pertemuan itu adalah satu pertemuan yang rileks, yang santai, dan tidak ada pembicaraan khusus. Kita banyak ketawa-ketawa aja malam itu. Baik, saya kembali coba ke yang lain. Waktu pertemuan di Oliver tanggal 6, saudara kan yang menjawab bahwa yang mau datang itu kan jam 4 itu Mirna. Iya. Nah, kan ternyata berdua. Iya. Apakah sebelumnya saudara sudah tahu kalau mereka mau datang berdua, Hani dan Mirna? Tidak tahu. Tidak, tahunya pas pada waktu itu aja. Pas saya lihat mereka datang aja. Pas pada mereka datang ya, baik. Ada juga satu tadi yang kebenaran sudah ditanyakan oleh Pak Otto, tapi bagi saya satu yang cukup mengagetkan dan juga mengharukan ya, mengenai hipnoterapi. Iya. Hipnoterapi. Tadi kan itu ada di satu ruangan. Iya. Satu ruangan di mana awalnya memang saudara tidak tahu itu bahwa itu tidak begitu gelap awalnya dan ada orang. Ada. Tapi tidak ada pengacara ya, nggak didampingin Tidak, ya, nggak didampingin. Baru saudara disuruh jawab ya tidak hanya pakai kode ya. Iya.
kode apa tadi? Ini begini. Oke. Terus kemudian tidak berapa lama, saudara ingat tidak berapa lama setelah itu saudara tidak sadarnya? Mungkin beberapa menit, tapi tidak lama sih. Tahu saya ya kayak gimana sih, kayak bobo gitu, kayak tidur, maaf tidur. Iya. Waktu saudara tidur, apakah saudara ada mendengar atau apa? Tidak, saya tidak tahu itu. Tidak tahu? Tidak ingat. Tahu. Jadi benar-benar saudara semua lupa, nggak tahu Pokoknya apa-apa? Saya tidur aja, tahu-tahu saya bangun, saya di sini ya masih. Terus saya ketiduran, saya mikirnya begitu, saya ketiduran nih gitu. Tapi saya nggak inget terakhirnya itu ngomongin apa. Jadi kalau saudara pada waktu itu mungkin saudara dibuka baju pun nggak tahu? Enggak, Saudara dipeluk pun saudara nggak tahu? saya nggak tahu. Nggak tahu juga? Saya nggak sadarkan diri. Tapi waktu saudara bangun, menurut saudara tadi, menurut saudara apa adanya? Iya ya, seperti yang saya pakai gitu aja. Tapi saudara ingat berapa lama saudara tidak sadar itu? Tidak. Seingat saya, pokoknya waktu saya keluar dan mau menuju pulang itu sekitar tengah malam. Waktu saudara sadar, ada siapa di ruangan itu? Ada Bapak Heri. Heri apa? Heri Heriawan, Polisi. Oke. Yang lainnya mukanya saya mungkin kalau didatangkan ke sini saya bisa ingat, tapi namanya saya tidak tahu. Iya, itu. Setelah itu baru saudara dipertemukan dengan Saya dibawa pengacara. ke ruangan yang lain, baru dipertemukan sama pengacara saya. Itu saudara sudah menjadi tersangka? Belum. Oh belum. Berarti saudara pulang malam itu? Pulang. Pulang ya. Baik, kemudian tadi kan saudara mengatakan waktu di Oliver itu saudara ada main handphone, main cermin. Iya. Ini kan cermin hal yang baru ini. Karena tidak pernah terungkap di persidangan ini bahwa ada cermin. Apa cermin itu ada di dalam tas saudara? Ada di dalam tas kosmetik kecil saya. Disita nggak? Tidak. Yang disita apa aja waktu itu dalam tas itu? Tas itu aja yang diambil. Apa memang lagi sudah kosong isinya atau memang? Enggak, masih ada di situ. Cuma dia lihat gitu, di orang yang datang itu lihat terus dikeluarkan gitu. Ini apa? Tas kosmetik. Oh ya udah, terus taruh. Terus udah gitu tasnya aja yang dibawa. Oh jadi hanya tasnya yang dibawa ya? Tas Isinya yang tadi ada di Pak Jaksa. Iya. Kenapa? Tas yang tadi ada di Pak Jaksa yang coklat itu. Oh, jadi isinya dikeluarkan. Iya. Itu makanya nggak ada cermin di sini ya? Cerminnya seharusnya sih ada di rumah saya sekarang. Iya. Ya, dia ada posisi di dalam tas kosmetiknya. Terus tadi mengenai rekonstruksi tadi. Iya. Tadi waktu di depan majelis hakim, waktu dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum mengenai gelas, saudara kan tadi bingung. Padahal itu kan foto saudara. Iya. Apakah ada hubungannya itu? Itu kan tadi waktu dipertanyakan juga, saudara kan tidak ada paraf Iya. di foto-foto itu. Iya. Kecuali di kata-kata, itu tadi saya melihat ada paraf-paraf saudara, tapi di foto kan tidak ada. Iya. Apakah itu salah satu akhirnya saudara mengatakan tadi tidak mengakui keberadaan foto-foto rekonstruksi itu? Iya. Karena tadi bagi kami juga, karena itu adalah foto saudara, tapi kenapa tidak tahu mengenai gelas-gelas tadi yang diletakkan itu? Iya. Saya tidak bisa bilang apakah itu yang sebenar-benarnya terjadi pada saat itu. Tadi bolik satu aja itunya sudah berpindah gelasnya. Iya. Oh, oke. Ya, akan dilanjutkan oleh Pak Iya. Oto. Dalam sedikit Pak Mulia. Saya mau tanya dulu ya soal Kristi ya. Iya. Kemarin kan Kristi dibacakan di sini. Walaupun sebenarnya masih menjadi nanti majelis yang menentukan apakah diterima atau tidak. Karena memang berita acara sumpah tidak ada. Tapi karena sudah dibacakan terpaksa saya harus tanya. Iya.
Bagi kami sih sebenarnya itu tidak kami terima, tapi harus tanya. Iya. Berita acara sumpah penerjemahnya yang tidak ada, ya. Iya. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah keterangan daripada Kristi itu benar atau tidak? Tidak benar, Pak. Yang benar itu cuman yang saya bisa ingat yang benar itu karena hanya sangat sedikit. Yang ya saya mulai kerja tahun segini, saya ada 4 calon yang lain tapi saya yang dapat kerjaannya, terus yang mengenai deskripsi pekerjaan saya ya itu benar. Tapi yang lain-lainnya itu bukan benar, tidak benar. Kristi itu perempuan ya? Perempuan. Perempuan ya. Saudara punya masalah dengan dia? Kemarin di berita acara dibacakan itu ada masalah dengan saudara? Jadi sebenarnya hubungan kita di kantor itu baik karena kita itu sebagai teman juga iya, tapi saya juga hormati saya sebagai bos. Jadi saya tahu batasan lah ya, intinya begitu. Tapi lama-lama dia itu saya tidak mau mengatakan hal yang buruk, tapi dia itu sedikit spesial lah. Dia kalau tidak suka orang dia langsung pecat. Dia suka karena semua orang di sana kontraktor. Jadi sangat mudah untuk memecat kontraktor itu mudah sekali. Terus jadi saya waktu dibacakan seperti itu saya sebenarnya sedih, saya nangis berhari-hari waktu saya baca BAP dia waktu saya masih di Polda. Masalah saya di Pondok Bambu. Saya sedih sekali. Saya pikir-pikir ini orang kok bisa ngomong kayak begitu? Dan dasarnya apa gitu? Saya berbuat salah apa sama dia sampai kayak gitu kan? Tapi ya udahlah, saya terima aja. Makanya itu salah satu tujuan saya kemarin saya minta Pak Otto untuk supaya tidak dibacakan karena saya takut itu orang bisa berpikir kalau hal itu adalah benar. Lalu untungnya ada Bapak John Torres kemarin datang yang untuk mengkonfirmasikan kalau iya Kristi ada melaporkan satu saya karena saya tidak masuk kerja dia cemas. Nah itu juga di sana juga bisa begitu lapor ke polisi. Lalu padahal di BAP dia mengatakan dia 2 kali lapor ke polisi tanggal segini dan tanggal segini karena takut sama saya. Itu kan hal yang sangat besar, saya kecolongan dompet aja ada di situ, apalagi hal sebesar ini. Kenapa itu tidak ada? Nah itu juga udah jadi bukti kalau omongan dia itu tidak bisa dipercaya. Pak. Jadi kelar dulu ya, jadi dalam berita acaranya kemarin dibacakan, dia mengatakan 2 kali melaporkan kamu kan? Padahal Torres kemarin mengatakan yang saksi dari Australia hanya sekali. Dan bukan karena dia takut sama saya, karena saya cemas. Dia cemas saya tidak masuk kerja. Dia sebenarnya care sama saya, hubungan kita baik. Tapi dia laporkan ke polisi karena kamu gak masuk kerja, dia cemas, jadi lapor polisi. Iya. Oh di sana cemas aja lapor polisi ya gitu ya? Iya. Tapi saya lagi nggak di rumah. Lalu akhir-akhirnya ya ada kita terjadi perbedaan pendapat. Lalu saya juga udah enek gitu kan. Jadi ya udah, jadi secara begini face to face. Saya bilang aja ya udah saya mau quit gitu. Saya mau keluar. Saya mau liburan dulu, mau keluar dari sini. Jadi bisa apa dia sakit hati sama kamu? Karena saya meninggalkan pekerjaan saya, mungkin itu bikin dia repot. Karena pekerjaan saya tuh kalau saya ceritakan tuh banyak sekali di perusahaan tersebut. Apa karena itu mungkin mungkin bahwa gara-gara itu dia sakit hati lantas dia ngomong begitu di berita acaranya? Saya bisa bilang begitu alasannya. Gitu ya. Tapi di berita acara saudara bilang di sini saudara nggak ada masalah dengan dia sebenarnya. Saya sebenarnya tidak suka membeber-beberkan masalah pribadi saya, apalagi sama polisi yang sedang menuduh saya membunuh orang, Pak. Itu aja. Oh, jadi saudara bilang sini nggak ada masalah dengan bos karena saudara menjaga nama baik dia gitu. Jadi nggak mau ngomong begitu ya. Iya. Nah termasuk juga tadi kan saudara ada penuntut umum, saya tidak mau sebutkan nama teman saya di Australia. Itu sebenarnya kenapa sih? Saya tidak mau mengkaitkan mereka dengan kasus di sini karena mereka sekarang ini tahu ini apa yang sekarang terjadi. Dan saya juga nggak mau aja cuman nyinggung nama mereka di sini lalu mereka jadi gitu. Jadi nggak mau melibatkan lah. Iya. Nggak mau terbawa-bawa mereka ya. Tidak mau terbawa-bawa. Apalagi belum minta izin mereka ya. Iya. Dan lagi pula nggak ada hubungan juga teman-teman itu dengan perkara ini. Iya, menurut saya tidak. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya hubungannya. Mereka juga nggak tahu soal Mirna. Nggak tahu juga, kenal juga dengan Mirna nggak tahu. Tidak. Jadi nggak ada hubungan sama sekali ya. Sama sekali tidak ada. Baik, pertanyaan terakhir saya. Ya. Saudara tadi sampai menangis, saya juga kaget nih. Kalau sampai 4 bulan saudara di sel gitu ya.
nggak ada ventilasi sampai saudara sakit, baru dikasih exhaust 4 bulan. Saudara bilang tadi ada kecoa, ada tikus, apalagi yang ada. Kalajengking, cecak, segala Kalajengking. serangga yang saya tidak tahu namanya. Mandi gimana? Ada Mandi saya bisa keluar, saya mandi di WC polisi, kamar mandi polisi. oh gitu. Karena itu kondisinya sangat mengenaskan itu kamar mandi. Kenapa? Ya itu penuh dengan lumut kamar mandinya. Tapi bisa tertutup gitu ya, aman. Nggak ada pintunya sih, jadi ya saya tidur di situ ya WC-nya ya di sana. Oh, Kayak dari kamar mandi sini ke nggak meja itu. ada pintu, jadi orang bisa lihat kamu mandi dong? Ya kalau saya mandi di sana bisa ya. Bisa lihat. Wah. Jadi Karena begini ada ya. satu masalah polisi memfoto saya dari lubang itu waktu saya lagi tidur, kayaknya saya nggak sadar. Oh gitu. Iya. Dan saya diberitahu orang lain beberapa hari sesudahnya. Baik. Pertanyaan saya terakhir gini. Anda kan sudah merasakan kepedihan di rumah sakit, di penjara. 4 bulan saudara di penjara di situ di sel sampai sakit. Sampai saudara nangis tadi saya lihat, saya jarang melihat saudara nangis. Saya melihat kamu nangis adalah 3 kali, ini yang ketiga kali. Saudara benci nggak sama orang-orang itu? Tidak. Tidak. Saya mendoakan mereka. Mendoakan mereka malah. Nggak dendam sama polisi-polisi itu? Enggak dendam Pak. Enggak. Terserah mereka mau ngapain, itu kan urusan mereka dengan yang di atas. Nggak dendam, nggak marah. Saya waktu itu terjadi ya saya sedih. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya salah apa? Itu aja. Tapi setelah itu saya udah terima, saya kuat lagi, positif lagi. Ya udah saya doain mereka. Jadi nggak ada dendam buat mereka ya? Enggak. Baik, cukup yang mulia. Skors dulu ya, kamar kecil. Siapa yang mau kamar kecil? Skor dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Masih ada? Satu pertanyaan lagi terakhir. Terdakwa ya, Iya. ada dulu keterangan Pak Roni, Titi Baskara, ahli di sini, Profesor Roni, yang menyatakan bahwa karena saudara semacam menggambar laki-laki, katanya itu dia bilang seakan kamu itu ada lesbian. Pertanyaan saya sebenarnya apa sih yang terjadi waktu Pak Roni itu menyuruh saudara menggambar? Coba ceritakan. Terus terang saya nggak ingat itu dia yang meminta atau bukan, tapi saya ingat saya diminta untuk menggambar beberapa kali sama orang yang berbeda-beda pada saat pemeriksaan saya di Polda. Tapi semua gambaran itu saya diperintahkan. Jadi ini kamu gambar rumah, terus kamu gambar keluargamu, terus kamu gambar laki-laki, kamu gambar perempuan, seperti itu. Terus melanjutkan kayak ada. Jadi ditanya dulu, diperintahkan menggambar apa gitu? Iya. Jadi saudara suruh perintahkan gambar laki-laki, itu Saya juga? gambar laki-laki, iya. Suruh gambar perempuan gitu. Tapi setelah saudara disuruh gambar laki-laki, dia bilang malah kamu karena gambar laki-laki
adalah lesbian gitu kira-kira itu. Menurut saya itu lucu. Iya. Ya. Tapi sebenarnya dia yang suruh gambar laki, Iya. gambar perempuan gitu. Karena di persidangan ini dia bilang, saya suruh gambar, ternyata saudara menggambar laki-laki. Padahal menurut saudara, dia yang suruh saudara Iya. diperintah menggambar laki-laki gitu. Iya. Saya disuruh, diperintahkan. Gambar laki-laki, gambar perempuan gitu. Iya. Gambar pohon, Gambar apa? pohon, gambar rumah, gitu deh permintaannya seperti itu. Jadi bukan karena kemauan saudara sendiri menggambar laki-laki atau gambar perempuan enggak, dia yang suruh malah. Iya, iya, Begitu ya. iya. Saya tambahkan satu. Saudara terdakwa, Iya, gambar yang tadi garuk-garuk tadi, iya. itu apakah sudah diklarifikasi waktu penyidikan oleh polwan-polwan yang di kamar itu? Iya. Ditelanjangi semua kamu? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya cukup ya. Terima kasih. Sama-sama. Ditelanjangi. Ada luka apa enggak di tubuhnya? Oh, maksudnya saudara sudah dibuka baju semua, ditelanjangi oleh polwan untuk mengecek apakah ada luka-luka Iya. karena cyanida di dalam tubuhmu gitu kira-kira. Iya, celana saya dibuka. Celana buka. Dan ternyata clear, nggak ada apa-apa Tidak ya. ada apa-apa. Iya. Baik, cukup ya. Oh, selalu saya ingat satu lagi, saya baru ingat sekarang. Waktu rekonstruksi yang tadi fotonya saya lihat pada hari tersebut, waktu adegan saya naik ke mobilnya Arif, Bapak Krisnamurti menghampiri saya. Dia bilang kalau itu ada tuh bekas luka kamu, fotonya di paha gitu, dia bilang begitu. Dia cuma bilang begitu. Gitu. Tapi saya bilang nggak pernah ada apa-apa, orang kemarinnya udah diperiksa. Tapi saya ingat kaki saya pernah difoto waktu saya sama Polwan tersebut. Kaki dipoto, tapi hasilnya nggak tahu saudara kemana. Enggak. Oh, baik. Cukup yang mulia. Ya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.